Lian Zeqian membuka matanya. Cahaya aneh menembus kelopak yang berat. Ia terbaring di ruangan asing, dikelilingi oleh kabut tipis yang berkilauan seperti debu emas. Tangan kanannya terasa ringan, dan saat ia menengok, matanya membelalak. Ribuan bola cahaya kecil berputar di udara, terperangkap di telapak tangannya. Setiap bola tampak seperti dunia mini, gunung, sungai, kota yang berdenyut, bahkan bintang yang berputar di langitnya sendiri. Lian Zeqian mengedip, yakin ini hanyalah mimpi. Tapi setiap bola memberi panas lembut, seperti hidup yang menunggu perintahnya. Ia mencoba memanggil satu bola ke tangannya. Dunia mini itu merespon, memutar lebih cepat, dan tiba-tiba sebuah desa kecil muncul di hadapannya, lengkap dengan asap dari cerobong. Lian Zeqian menunduk, kagum sekaligus takut. Ia tidak pernah mendengar tentang kekuatan seperti ini. Pikiran Lian Zeqian terbang ke 7 tahun yang hilang. Ia ingat malam ketika ia terbaring lelah, memejamkan mata di bawah cahaya bulan. Saat itu, ia tidak tahu dunia akan menghapusnya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, ia adalah satu-satunya yang bangun dari tidur panjang itu. Di luar jendela, dunia nyata tampak normal. Namun, saat ia menoleh kembali, salah satu bola cahaya meledak menjadi ribuan partikel, membentuk makhluk kecil dengan sayap transparan, menatap Lian Zeqian dengan mata penuh rasa ingin tahu. Makhluk itu menunduk hormat, seolah ia penguasa. Lian Zeqian mengangkat tangan lain, mencoba mengendalikan lebih banyak dunia mini. Bola-bola berputar semakin cepat, menciptakan gemuruh seperti badai kecil. Ia tersenyum, tapi senyum itu segera memudar. Ia sadar kekuatannya tidak hanya menciptakan, tapi juga bisa menghancurkan tanpa sengaja. Sementara itu, dari bayangan ruangan, suara lembut namun tegas terdengar. Pemuda yang bangun dari tidur panjang, akhirnya kau melihat tanganmu sendiri. Lian Zeqian menoleh, namun tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang menari di udara. Salah satu bola cahaya terbuka menampilkan medan perang mini. Pasukan-pasukan kecil bertempur tanpa henti. Lian Zeqian menunduk, menyadari bahwa dunia-dunia ini bukan hanya tempat damai. Mereka memiliki konflik, sejarah, dan nasib sendiri. Ia bisa mengubahnya, tapi apakah seharusnya? Tiba-tiba, sebuah bola jatuh dari tangannya, retak, dan memuntahkan cahaya merah menyala. Energi itu menembus dinding, meninggalkan goresan di lantai. Lian Zeqian merasakan ketegangan. Dunia nyata mulai bereaksi terhadap kekuatan ini. Ia mengerti setiap gerakan tangannya bisa mengubah realitas. Dengan hati-hati, ia menutup bola-bola lain, mencoba menenangkan dunia mini. Tapi ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Apa yang bisa ia capai jika ia benar-benar menguasai semuanya? Dunia damai, dunia perang, dunia yang bahkan tidak masuk akal, semuanya ada di tangannya. Saat ia menatap bola-bola itu, bayangan samar muncul di salah satu sisi ruangan. Seorang pemuda bertubuh ramping, wajahnya tertutup selubung kabut, melangkah keluar. Matanya tajam, penuh misteri. Kau baru saja bangun, tapi kekuatanmu bisa menghancurkan atau menyelamatkan ribuan dunia. Lian Zeqian menelan ludah. Siapa kau? Apa ini nyata? Suaranya terdengar gemetar. Bola-bola di tangannya bergetar seperti menunggu jawaban. Namaku Xian Lu, jawab sosok itu dengan tenang. Aku penjaga tidur dan aku telah menunggumu bangun. Dunia-dunia ini bukan mainan. Jika kau salah langkah, mereka akan menjadi malapetaka. Lian Zeqian menunduk, merasakan beban yang tiba-tiba menghimpit. Ia hanya ingin tidur lagi, tapi kini tidur berarti memulai semua dunia itu kembali, mungkin tanpa kendali. Pilihan ada di tangannya. Sementara itu, salah satu bola kecil yang terjatuh mulai memancarkan cahaya biru lembut. Dari dalam, muncul seorang gadis kecil dengan mata berbinar, memanggil namanya. Lian, selamat datang. Aku sudah menunggu. Lian Zeqian membeku. Dunia ini lebih hidup daripada yang ia bayangkan. Xian Lu melangkah lebih dekat. Kau harus belajar cepat atau kau akan menyesal. Setiap dunia punya hukum sendiri. Beberapa mengikuti kehendakmu, beberapa akan memberontak. Lian Zeqian mengangguk pelan. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya bergetar saat bola-bola itu melayang di sekelilingnya. Dunia mini ini adalah tanggung jawabnya. Dan mungkin kutukan terbesarnya. Di luar jendela, malam terus berjalan. Namun, di tangan Lian Zeqian, ribuan dunia menunggu untuk disentuh, dijelajahi, atau dihancurkan.
Ia menatap mereka semua, tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Lian Zeqian menatap ribuan bola cahaya yang berputar di tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Xianlu tidak akan membiarkannya bereksperimen tanpa batas. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutan. Ia memilih satu bola berwarna hijau lembut dan menekannya perlahan. Dunia mini itu langsung mengembang, membentuk hutan yang rimbun. Pohon-pohon menari tertiup angin yang ia ciptakan sendiri. Lian Zeqian terpesona. Dia baru saja menciptakan kehidupan. Tapi dari balik semak, mata-mata makhluk kecil menatapnya penuh curiga. Ia tersenyum gugup. "Halo, aku hanya ingin melihat-lihat." Tiba-tiba, bola lain di tangannya bergetar hebat. Lian Zeqian menoleh dan bola itu pecah, memuntahkan cahaya merah. Dari dalam muncul pasukan kecil yang saling menyerang tanpa henti. Lian Zeqian tercengang, dunia mini ini memiliki kehendak sendiri. Ia menutup bola itu, tapi energi kekacauan itu masih bergemuruh di tangannya. Xianlu melangkah mendekat, tatapannya tajam. "Kau melihat sendiri, bukan? Dunia-dunia ini bukan boneka. Mereka bereaksi terhadapmu, tapi mereka juga punya keinginan sendiri. Mengendalikannya tidak semudah yang kau pikir." Lian Zeqian menelan ludah. Ia mulai merasakan tekanan nyata. Jika ia salah langkah, dunia-dunia ini bisa menghancurkan satu sama lain. Ia mencoba dunia lain, bola biru yang memancarkan cahaya lembut. Saat disentuh, muncul danau luas dengan pulau-pulau terapung. Airnya berkilau seperti kristal, tapi di dasar danau sesuatu bergerak, makhluk raksasa dengan mata bercahaya menatapnya dari kedalaman. Lian Zeqian mundur, tangannya bergetar. "Setiap dunia punya rahasia," kata Xianlu, "dan beberapa rahasia itu tidak ingin kau temukan." Lian Zeqian mengalihkan pandangannya ke gadis kecil yang muncul di episode 1. "Siapa kau?" tanyanya. Gadis itu tersenyum. "Aku adalah penghuninya. Dunia ini menunggumu, Lian. Tapi hati-hati, setiap dunia memiliki jiwa sendiri. Kau bisa menjadi penyelamat atau penghancurnya." Rasa penasaran Lian Zeqian semakin besar. Ia mencoba memindahkan bola-bola itu ke meja, ingin mengelola semuanya lebih rapi. Namun, energi yang memancar dari bola-bola itu mulai mempengaruhi ruang sekitarnya. Lampu berkelap-kelip, debu berputar, dan bayangan dunia mini tampak di dinding seperti pantulan portal. Tiba-tiba, sebuah bola kecil jatuh dan pecah di lantai. Dari pecahan itu muncul sosok pemuda ramping, wajahnya tertutup bayangan. "Aku, Han Changyu." Suara itu terdengar tajam. "Aku terperangkap di dunia ini bertahun-tahun. Kau, Lian Zeqian, bangkit dan menguasai kekuatan ini, tapi kenapa kau tidak menemaniku?" Lian Zeqian terkejut. Ada orang lain yang terjebak di salah satu dunia mininya. Ia merasa bersalah sekaligus bingung. Bagaimana ia bisa mengontrol ribuan dunia jika bahkan satu jiwa pun bisa terperangkap? Xianlu menatapnya serius. "Ini baru permulaan. Jika kau ingin menguasai dunia-dunia ini, kau harus belajar memahami mereka. Setiap kesalahan akan menjadi luka bagi mereka, dan mungkin untukmu juga." Lian Zeqian menunduk, menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk bereksperimen lebih hati-hati. Bola hijau yang pertama ia letakkan di meja, dan ia mulai mempelajari makhluk-makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Ia berbicara perlahan, mencoba membangun komunikasi, dan beberapa makhluk tampak mengangguk, seolah memahami niatnya. Namun, rasa penasaran tak terkontrol muncul lagi. Lian Zeqian mengambil bola biru, ingin menjelajahi kedalaman danau. Saat tangannya menyentuh permukaan air mini itu, dunia mulai bergetar hebat. Dari kedalaman, makhluk raksasa muncul lebih jelas, menatap langsung ke matanya. Gadis kecil muncul lagi, menjerit, "Jangan, mereka bukan mainan." Lian Zeqian terhenti, jantungnya berdebar. Ia merasa kekuatannya seperti pisau bermata dua, bisa menciptakan keajaiban, tapi juga malapetaka. Xianlu menarik napas, dan tiba-tiba bayangan lain muncul di dinding. Lingkaran cahaya yang memancarkan simbol kuno. "Kau harus memilih jalurmu sekarang, Lian Zeqian. Kau bisa menjadi penguasa atau korban kekuatanmu sendiri." Malam semakin larut dan dunia nyata tetap diam. Tapi di tangan Lian Zeqian, ribuan dunia mini terus berputar, bergemuruh, dan menunggu untuk disentuh. Ia sadar, tidur lagi bukanlah pilihan. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan mengubah nasib dunia-dunia itu dan dirinya sendiri.
Lian Zeqian menatap bola biru yang memancarkan cahaya lembut. Kali ini ia memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Dengan menempelkan telapak tangan dan menahan napas, ia merasakan tarikan kuat, seolah tubuhnya ditarik ke dalam dunia mini itu sendiri. Sekejap kemudian, ia berdiri di tepi danau luas, airnya berkilau seperti kaca. Pulau-pulau terapung melayang di atas permukaan, dan angin membawa aroma tanaman asing yang segar. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Di dasar danau, mata makhluk raksasa itu menatapnya dengan intens, dan gelombang energi menyebar ke seluruh pulau. Ini nyata, gumam Lian Zeqian. Ia menatap tangannya. Energi dunia mini terasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Setiap gerakan tangan bisa mempengaruhi hukum fisika di sekitar. Ia merasa seperti Tuhan, tapi juga seperti tamu yang tak diundang. Tiba-tiba, dari balik pulau muncul sosok berkerudung, langkahnya ringan di atas air. "Kau Lian Zeqian?" Suara itu lembut tapi tegas. Lian Zeqian mengangguk. Sosok itu menurunkan kerudung, memperlihatkan wajah pemuda ramping, Han Changyu. "Aku terjebak di sini bertahun-tahun, dan sekarang kau hadir. Apa niatmu?" Lian Zeqian merasa tegang. "Aku hanya ingin memahami dunia ini. Tidak ada niat jahat." Han Changyu menatapnya dingin. "Kau tidak mengerti, setiap dunia punya kehendak sendiri. Kau masuk tanpa izin, dan beberapa dari kami tidak ingin kau menyentuhnya." Lian Zeqian mengangkat tangan, mencoba menenangkan makhluk raksasa di danau. Dengan hati-hati, ia memfokuskan energi dari bola di tangannya. Perlahan, makhluk itu mundur ke kedalaman, matanya tetap menatapnya. Lian Zeqian menghela napas lega. Pertama kali ia merasakan bahwa komunikasi dengan dunia mini membutuhkan kesabaran, bukan kekuatan. Di langit, pulau terapung mulai bergerak. Beberapa tanaman tampak hidup menatapnya dengan mata kecil. Gadis kecil dari dunia mini muncul lagi, menepuk tangannya. "Lian, kau harus belajar menghormati dunia ini, bukan hanya mengendalikannya." Han Changyu melangkah lebih dekat, wajahnya masih serius. "Kau diberi kekuatan luar biasa, tapi tanpa pemahaman. Kau akan menjadi ancaman terbesar bagi ribuan dunia ini." "Aku pernah seperti itu, dan dunia ini hampir menghancurkanku." Lian Zeqian menunduk, menyadari beban yang ia pikul. Ia mencoba berbicara dengan lembut kepada makhluk-makhluk di sekitarnya, menciptakan keseimbangan. Angin dan gelombang air berirama sesuai gerak tangannya. Ia mulai belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti menghancurkan. Kadang cukup mendengar dan memahami. Tiba-tiba dari kejauhan muncul cahaya merah, pecahan bola lain yang menembus dunia biru ini. Energi negatif itu menciptakan badai kecil dan pulau terapung mulai goyah. Gadis kecil berteriak, "Itu dari tanganmu sendiri. Kau harus berhenti." Lian Zeqian menutup bola itu di dunia nyata, tapi efeknya tetap terasa di dunia biru. Han Changyu menatapnya tajam. "Ini yang aku maksud. Kau belum mengerti. Setiap dunia saling terhubung, bahkan yang kau pikir kau pisahkan. Satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya." Lian Zeqian menelan ludah. Ia mulai merasakan konsekuensi dari setiap tindakan kecil. Ia tidak hanya menguasai dunia mini, tapi juga bertanggung jawab atas kehancuran atau keselamatan mereka. Shi Yanlu muncul di tepi danau, langkahnya ringan di atas air. "Ini pelajaran pertamamu, Lian Zeqian. Kuasa besar datang dengan tanggung jawab besar. Jika kau tidak belajar cepat, kau tidak akan mampu menghadapi ribuan dunia yang menunggumu." Lian Zeqian menunduk, memusatkan energi lagi, mencoba menenangkan badai yang muncul. Pulau terapung berhenti goyah, gelombang mereda, dan makhluk raksasa kembali ke dasar danau. Gadis kecil tersenyum lega. "Setiap dunia punya jiwa," bisiknya. "Dan kau harus menjadi teman, bukan penguasa." Lian Zeqian mengangguk pelan, menyadari pelajaran pertama. Kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan, tapi memahami dan melindungi. Saat malam tiba, Lian Zeqian keluar dari dunia mini itu, kembali ke kamar dengan bola-bola di tangannya. Ia tahu ini baru permulaan. Ribuan dunia menunggu, dan setiap dunia membawa tantangan yang berbeda. Lian Zeqian menatap bola-bola cahaya di tangannya. Jantungnya masih berdebar setelah pengalaman di dunia biru. Ia tahu bahwa untuk benar-benar memahami kekuatannya, ia harus menjelajahi lebih banyak dunia. Dengan napas dalam, ia menekan satu bola berwarna ungu yang memancarkan aura misterius.
Sekejap, ia tersedot ke dalam dunia baru. Kali ini, ia berdiri di tengah gurun luas. Pasir merah membentang sejauh mata memandang. Angin panas menggigit kulitnya dan matahari ungu bergelantungan di langit seperti dua bola api. Ini bukan dunia yang damai, suasana penuh bahaya dan ketidakpastian. Dari kejauhan, sebuah kota terapung muncul menantang hukum gravitasi. Bangunan-bangunannya tampak hidup, bergerak perlahan, seolah memiliki kesadaran sendiri. Lian Zeqian menyadari bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya. Lian Zeqian, kau mengganggu keseimbangan. Ia menoleh dan melihat sosok berselubung berdiri di atas kota terapung. Cahaya ungu memantul di jubahnya, menimbulkan aura menakutkan. Xian Lu muncul di sisinya, langkahnya tenang tapi tajam. Kau sudah mulai memahami dunia mini, tapi dunia ini berbeda. Mereka tidak akan tunduk seperti sebelumnya, kata Xian Lu, suaranya dingin. Kau harus belajar bukan hanya mengendalikan, tapi membaca kehendak mereka. Lian Zeqian menelan ludah. Ia mencoba memusatkan energi dari bola ungu, namun kota terapung itu bergerak, menghindari sentuhannya. Bangunan-bangunan tampak berbisik satu sama lain, seolah berkomunikasi. Lian Zeqian mulai memahami, setiap dunia memiliki kesadaran sendiri, bahkan benda mati pun bisa merespons kehadirannya. Dari balik awan pasir, makhluk raksasa muncul. Naga pasir berkilau merah dengan mata bercahaya. Lian Zeqian terkejut. Ia mencoba berkomunikasi, tapi naga itu mengamuk, menciptakan badai pasir yang mengancamnya. Xian Lu tetap tenang, menatap Lian Zeqian dengan ekspresi serius. Jangan paksa mereka. Mereka bukan boneka. Kau bisa kehilangan segalanya jika kau memaksakan kehendakmu, ucap Xian Lu. Lian Zeqian menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia menurunkan tangan perlahan, membiarkan naga pasir menenangkan diri. Perlahan, badai mereda. Ia mulai belajar bahwa dominasi bukanlah kunci. Kesabaran dan pemahaman adalah jalan sejati. Di tengah gurun, bola ungu mulai bergetar, menampilkan kota mini yang lebih luas dari sebelumnya. Ia melihat sosok-sosok kecil, manusia dan makhluk aneh, berinteraksi satu sama lain, membangun peradaban. Dunia ini hidup, berkembang, dan menuntut penghormatan, bukan kontrol. Tiba-tiba, dari kegelapan gurun, muncul sosok pemuda dengan mata bercahaya emas, Feng Qianli. Ia membawa botol-botol kecil berisi cairan berkilau. Lian Zeqian, dunia ini bisa memberimu kekuatan, tapi jika kau tidak bijaksana, ia akan menghancurkanmu. Aku bisa membantumu memahami keseimbangan ini. Lian Zeqian merasa lega. Ada sekutu di dunia mini ini. Ia belajar bahwa tidak semua entitas di dunia mini bersifat musuh. Beberapa bisa menjadi mentor atau penolong, asalkan ia membuka diri untuk memahami mereka. Xian Lu melangkah mundur, menatap Lian Zeqian. Pelajaran kali ini penting. Kau harus mengerti bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk bermain-main. Ribuan dunia menunggu dan setiap keputusanmu akan berdampak. Jangan sampai kau menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Lian Zeqian menunduk, tekadnya semakin kuat. Ia mulai berinteraksi dengan makhluk-makhluk kecil di kota terapung, belajar bahasa mereka, memahami hukum alam dunia ungu ini. Badai pasir mereda, naga pasir kembali ke gurun, dan kota terapung bergerak stabil. Namun, satu bayangan tetap menghantui. Pecahan bola merah yang menghancurkan dunia mini sebelumnya masih memancarkan energi gelap di tangannya. Lian Zeqian sadar, dunia-dunia mini ini saling terhubung, dan setiap kesalahan kecil bisa membawa malapetaka yang lebih besar. Lian Zeqian menatap bola-bola cahaya di tangannya dengan hati-hati. Kali ini, ia memilih satu bola berwarna hitam pekat yang memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Saat disentuh, tubuhnya tersedot ke dunia mini baru, berbeda dari semua dunia sebelumnya. Ia berdiri di hutan gelap, pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan raksasa. Kabut tebal menyelimuti tanah dan suara-suara aneh bergema di kejauhan. Angin membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang hidup tapi mengancam. Lian Zeqian menelan ludah. Dunia ini berbeda. Ia bisa merasakan kesadaran yang menatapnya dari setiap sudut. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul Han Changyu. Wajahnya serius, tubuhnya siap bertarung. Aku sudah memperingatkanmu, Lian Zeqian. Kau tidak mengerti kekuatan yang kau pegang.
dunia ini bukan mainanmu. Lian Zeqian menahan diri. Aku tidak ingin bertarung, aku hanya ingin memahami dunia ini. Han Changyu tertawa dingin. Memahami? Kau terlalu lemah untuk itu. Kau pikir dengan kekuatanmu kau bisa menaklukkan semuanya, tapi kekuatan ini bisa memusnahkanmu. Sementara mereka bicara, pohon-pohon mulai bergerak sendiri. Akar raksasa mencengkeram tanah, ranting-ranting seperti tangan yang siap menahan mereka. Makhluk-makhluk bayangan keluar dari kabut, menatap Lian Zeqian dengan mata merah berkilau. Dunia ini jelas menentangnya. Shi Yanlu muncul dari kabut, langkahnya tenang. Lian Zeqian, ini ujian pertamamu menghadapi konflik langsung. Kau harus belajar bertindak tanpa mengandalkan kekuatan penuh. Ribuan dunia mengawasi setiap gerakanmu. Lian Zeqian menarik napas dalam, mencoba fokus. Ia mulai menggunakan kekuatan dari bola hitam untuk menciptakan cahaya lembut, mempengaruhi makhluk bayangan agar berhenti menyerang. Perlahan, makhluk-makhluk itu mundur, tapi Han Changyu tetap waspada. Jangan salah paham, kata Han Changyu, aku bukan musuhmu, tapi jika kau lalai, kau akan menghancurkan dunia ini tanpa sadar. Lian Zeqian merasa bingung. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi interaksi langsung dengan dunia mini mengajarkannya satu hal. Kekuatan tanpa pemahaman bisa berbahaya. Ia harus belajar membaca kehendak dunia itu sendiri. Di tengah hutan gelap, muncul cahaya biru kecil, gadis kecil dari dunia biru sebelumnya. Lian, kau bisa melakukannya. Dunia ini menunggu pemahamanmu, bukan kekuasaanmu. Kehadirannya memberi Lian Zeqian rasa tenang, seolah dunia mini itu mengizinkannya belajar. Ia mulai berjalan perlahan, menyentuh pohon, berbisik pada makhluk bayangan, mencoba berkomunikasi. Akar yang tadinya menyerang berubah menjadi gerakan perlahan, seolah mendengarkan niatnya. Han Changyu menatapnya dengan kagum sekaligus waspada. Shi Yanlu melangkah mundur, membiarkan Lian Zeqian belajar sendiri. Ini bukan sekadar uji kemampuan. Kau harus mengerti tanggung jawabmu. Setiap dunia yang kau sentuh memiliki jiwa, dan mereka bisa melawanmu jika kau bersikap sembrono. Saat malam turun di hutan gelap itu, Lian Zeqian duduk di tengah lingkaran cahaya dari tangannya sendiri. Ia menyadari satu hal, kekuatan sejati bukan tentang menguasai, tapi memahami, berkomunikasi, dan menghormati. Tiba-tiba, bola hitam di tangannya bergetar hebat, memunculkan makhluk bayangan raksasa yang menatapnya lurus ke mata. Lian Zeqian menelan ludah, tapi kali ini ia tidak takut. Ia menatap kembali, menyalurkan energi damai ke makhluk itu. Dengan perlahan, makhluk itu mengangguk seolah menerima niatnya. Lian Zeqian duduk di kamar, bola-bola cahaya berputar di tangannya. Ia mulai berpikir, jika satu dunia bisa memberikan pelajaran, apa yang akan terjadi jika ia mencoba menggabungkan dua dunia mini sekaligus? Ide itu menimbulkan rasa penasaran, sekaligus ketakutan di hatinya. Ia memilih bola biru dan bola ungu, menggabungkannya dengan hati-hati. Sekejap, energi keduanya berinteraksi, warna biru dan ungu bercampur, memancarkan cahaya baru yang lebih kuat dan lebih kompleks. Dunia yang terbentuk tidak seperti sebelumnya. Hukum fisika mulai tumpang tindih dan angin membawa aroma gabungan hutan dan gurun. Saat Lian Zeqian melangkah ke dalam dunia gabungan itu, ia merasakan ketidakstabilan. Pulau terapung dari dunia ungu bergeser, sementara danau biru beriak aneh. Makhluk dari kedua dunia menatapnya dengan rasa takut dan penasaran. Mereka saling curiga dan ketegangan meningkat. Ini gila, gumam Lian Zeqian. Ia sadar eksperimen pertamanya yang benar-benar berani bisa menjadi malapetaka. Namun rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia mulai mencoba menenangkan makhluk-makhluk itu dengan energi damai, menciptakan lingkaran cahaya yang menenangkan. Tiba-tiba, dari balik langit gabungan, muncul Shi Yanlu. Tatapannya dingin, langkahnya ringan, tapi tegas. Kau menyatukan dua dunia? Kau bermain dengan hukum alam yang bahkan aku harus jaga. Ini berbahaya, Lian Zeqian. Lian Zeqian menunduk. Aku ingin belajar, memahami lebih banyak. Aku tidak ingin menghancurkan apapun. Shi Yanlu menatapnya dengan tajam. Belajar tidak selalu berarti selamat. Dunia bisa menentangmu, bahkan jika niatmu murni. Dari dasar danau biru, muncul makhluk raksasa yang lebih besar dari sebelumnya. Naga pasir dari dunia ungu terbang di atas.
mengamati ketegangan itu. Kedua makhluk saling menatap, menimbulkan aura tegang yang terasa sampai ke kulit Lian Zeqian. Ia menyadari satu hal, menggabungkan dunia bukan hanya menimbulkan efek visual, tapi konsekuensi hidup mati yang nyata. Han Changyu muncul dari kabut gabungan, wajahnya marah. Aku sudah bilang, jangan main-main dengan kekuatan ini. Kau akan menghancurkan lebih dari satu dunia jika tidak berhati-hati. Lian Zeqian menatapnya, ragu sejenak, lalu mencoba mengendalikan energi gabungan dengan hati-hati, mengimbangi gelombang kekacauan. Gadis kecil dari dunia biru muncul lagi. Lian, kau bisa melakukannya. Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu, gunakan hati dan pemahamanmu. Lian Zeqian tersenyum tipis, mengingat semua pelajaran sebelumnya, kesabaran, komunikasi, dan rasa hormat terhadap. Lian Zeqian duduk di kamar, tangan masih bergetar setelah eksperimen gabungan dua dunia. Bola cahaya di tangannya memancarkan campuran biru dan ungu yang lembut. Namun di balik keindahan itu, energi gelap mulai muncul. Beberapa partikel berkilau berubah menjadi bayangan kecil yang bergerak sendiri. Ini tidak semestinya, gumamnya. Ia menyadari bahwa gabungan dunia membawa konsekuensi tak terduga. Beberapa makhluk mulai memberontak, bahkan meski ia telah menciptakan jembatan cahaya. Dunia gabungan menuntut keharmonisan, bukan hanya kekuatan. Tiba-tiba dari bayangan muncul Han Changyu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kau bermain dengan kehidupan, Lian Zeqian. Dunia-dunia ini bereaksi terhadapmu dan beberapa mulai saling menghancurkan. Kau harus memilih mana yang akan kau selamatkan. Lian Zeqian menatap bola-bola itu. Ia bisa merasakan ribuan suara berbeda, seperti teriakan lembut dan tangisan makhluk di dunia mini. Hatinya mencelos. Ini bukan sekadar eksperimen lagi. Keputusan kecil bisa menjadi malapetaka besar. Xianlu muncul dari jendela cahaya. Langkahnya tenang tapi berat. Inilah pelajaran moral pertamamu. Kekuasaan tanpa pertimbangan bukan hanya berbahaya bagi dunia mini, tapi juga untukmu. Setiap makhluk punya hak untuk hidup. Kau harus memilih. Lian Zeqian menutup mata, memusatkan energi, mencoba merasakan kehendak setiap dunia. Bola biru menuntut kedamaian, bola ungu menuntut keadilan, dan energi gelap mulai menuntut balas. Ia menyadari satu hal, dunia bukan objek, mereka memiliki jiwa sendiri. Gadis kecil dari dunia biru muncul, menepuk tangannya. Lian, dengarkan hati mereka. Kau bisa membantu mereka bersatu, tapi kau harus rela kehilangan sebagian kekuatanmu untuk menyeimbangkan energi yang kacau. Lian Zeqian mengangguk. Ia mulai menyalurkan sebagian energinya ke makhluk-makhluk pemberontak, menenangkan gelombang kekacauan. Beberapa dunia mulai stabil, tapi beberapa makhluk tetap menentangnya. Ia sadar, ia tidak bisa menyelamatkan semuanya sekaligus. Han Changyu menatapnya serius. Kau harus membuat pilihan. Dunia mana yang akan kau prioritaskan? Dunia mana yang harus kau biarkan untuk belajar sendiri? Tidak ada jawaban sempurna. Lian Zeqian menghela napas, menatap bola biru dan ungu di tangannya. Ia memutuskan untuk fokus menstabilkan dunia biru terlebih dahulu, mengamankan makhluk-makhluk yang paling terancam. Dunia ungu ia biarkan berkembang sendiri dengan risiko konflik internal. Proses itu tidak mudah. Gelombang energi melawan niatnya, makhluk-makhluk memberontak, dan naga pasir dari dunia ungu menatapnya penuh curiga. Namun, perlahan, dunia biru mulai damai kembali. Lian Zeqian merasakan beban tanggung jawabnya semakin nyata. Xianlu menatap dari kejauhan, kau berhasil, tapi ini baru awal. Moralitas dan keputusan akan menjadi ujian yang lebih berat dari kekuatan fisik. Ribuan dunia menunggumu, dan beberapa akan menuntut pengorbanan besar. Saat malam tiba, Lian Zeqian duduk di tengah cahaya dari bola-bola di tangannya. Ia tersenyum lemah, sadar bahwa kekuatan besar berarti keputusan yang sulit dan tidak ada jalan pintas untuk menjadi penguasa dunia. Lian Zeqian menatap bola-bola cahaya di tangannya dengan hati-hati. Rasa tanggung jawab dari dunia biru dan ungu masih membekas. Namun rasa ingin tahunya semakin besar, ia ingin menjelajahi dunia mini lain yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Bola berwarna perak berkilau dengan cahaya misterius. Saat disentuh, tubuhnya tersedot seketika. Ia terbangun di dunia yang sunyi, langit gelap seperti malam tanpa bulan, namun bintang-bintang berputar cepat membentuk pola aneh. Tanah berkilau seperti kaca, dan setiap langkahnya menimbulkan gema yang aneh.
Dunia ini terasa hidup, namun ada aura yang menakutkan. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di langit. Sosok raksasa muncul, tubuhnya memancarkan cahaya perak yang berkilau. Kau, manusia yang bangkit dari tidur panjang? Suara itu bergema, seolah berasal dari seluruh dunia. Lian Zeqian menelan ludah, merasakan tekanan luar biasa. Shi Yanlu muncul di sisinya, langkahnya ringan, namun penuh peringatan. Ini bukan dunia biasa, Lian Zeqian. Dunia ini terkait langsung dengan rahasia besar yang bahkan aku harus jaga. Dewa tidur abadi. Energi di sini sebagian berasal dari sumber tidur itu sendiri. Lian Zeqian tercengang. Selama ini ia berpikir dunia mini hanyalah fragmentasi kecil, tapi ternyata ada dunia yang terhubung dengan kekuatan primordial. Ia merasa ngeri sekaligus tertarik. Ini bisa menjadi kunci untuk memahami asal-usul tidur panjangnya. Makhluk perak itu mendekat, matanya bercahaya, namun bukan dengan niat menyerang. Kau diberkati, tapi juga diuji. Setiap dunia yang kau sentuh akan menguji niatmu dan kemampuanmu. Jika kau gagal, energi ini akan menghancurkan ribuan dunia mini yang kau pegang. Lian Zeqian menatap tangan kanannya yang memegang bola perak. Ia merasa beban tanggung jawabnya semakin berat. Gadis kecil dari dunia biru muncul, menepuk tangannya. Lian, dunia ini adalah ujian sejati. Hanya yang bijaksana yang bisa melewatinya. Ia mencoba berkomunikasi dengan makhluk perak itu, menyalurkan energi damai dari tangannya. Perlahan, aura menakutkan di dunia itu mereda. Makhluk itu menunduk seolah mengakui niatnya. Lian Zeqian tersenyum tipis, sadar bahwa kesabaran dan ketulusan kini menjadi senjata terkuatnya. Tiba-tiba, dari balik cakrawala gelap muncul sosok lain. Feng Qianli. Ia membawa botol-botol berisi cairan bercahaya. Lian Zeqian, dunia ini bukan untuk dimainkan. Energi di sini bisa memberimu wawasan tentang multiverse, tapi juga bisa menghancurkanmu jika kau salah langkah. Shi Yanlu menatapnya serius. Perhatian, Lian. Ini adalah pertaruhan pertama yang nyata. Jika kau ingin menguasai ribuan dunia, kau harus memahami hukum primordial ini. Tidurmu bukan kebetulan. Dewa tidur abadi menempatkanmu di posisi ini untuk alasan tertentu. Lian Zeqian merasakan energi dari bola perak mengalir ke seluruh tubuhnya. Dunia di sekitarnya mulai berputar, membentuk simbol kuno yang berkilau di langit. Ia menyadari bahwa dunia ini ingin mengajarinya sesuatu, tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga asal-usul eksistensi. Makhluk perak itu menunduk sekali lagi. Matanya menatap langsung ke Lian Zeqian. Kau harus siap menghadapi pilihan yang akan menentukan nasib ribuan dunia. Jangan hanya mengikuti kekuatan, dengarkan hati dan pikiranmu. Lian Zeqian menatap bola perak di tangannya setelah pelajaran dari dunia gelap Dewa Tidur Abadi. Energi yang terpancar membuat tubuhnya bergetar, seolah ribuan makhluk mini menunggu keputusan darinya. Ia menyadari setiap tindakan sekarang membawa konsekuensi nyata, bukan hanya teori. Kembali ke dunia gabungan biru dan ungu, Lian Zeqian merasakan getaran aneh. Beberapa makhluk yang sebelumnya ia selamatkan mulai bertindak berbeda. Mereka berebut wilayah, saling curiga, dan bahkan menyerang satu sama lain. Dunia yang ia pikir stabil kini mulai hancur sedikit demi sedikit. Han Changyu muncul di tengah kekacauan, wajahnya penuh kemarahan. Kau lalai, lihat apa yang kau lakukan. Kau menggabungkan dunia tanpa benar-benar memahami mereka. Mereka bereaksi terhadapmu dan ini baru permulaan. Lian Zeqian menunduk, menyesal. Ia mencoba menenangkan makhluk-makhluk itu, tapi energi negatif dari dunia ungu terlalu kuat dan dunia biru ikut terpengaruh. Ia merasa panik. Ini pertama kalinya ia menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa menimbulkan efek domino yang luas. Shi Yanlu muncul dari kabut, menatapnya dengan ekspresi serius. Inilah konsekuensi nyata, Lian Zeqian. Ribuan dunia tidak bisa kau kendalikan sekaligus tanpa pemahaman penuh. Kau harus belajar prioritas dan batas kemampuanmu. Lian Zeqian menarik napas panjang. Ia memfokuskan energi damai dari tangannya, mencoba menstabilkan dunia biru terlebih dahulu. Gelombang cahaya lembut memancar ke setiap makhluk dan perlahan mereka berhenti menyerang. Namun dunia ungu tetap kacau, naga pasir terbang mengamuk, dan beberapa kota terapung mulai runtuh. Feng Qianli muncul di kejauhan, menatap Lian Zeqian dengan wajah prihatin. Kau harus belajar cepat, dunia ini akan bereaksi terhadap kesalahanmu.
dan beberapa mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Lian Zeqian menunduk, merasakan beban besar. Ia sadar, menjadi penguasa ribuan dunia bukan soal kekuatan semata, tapi tentang memahami, memprioritaskan, dan bertanggung jawab. Pilihan moral dan strategis kini menjadi ujian nyata baginya. Di tengah kekacauan, gadis kecil dari dunia biru muncul lagi, memegang tangan Lian Zeqian. "Lian, kau bisa memperbaiki semuanya. Tapi kau harus memilih dunia mana yang akan kau selamatkan terlebih dahulu. Kau tidak bisa melakukan semuanya sekaligus." Lian Zeqian menatap bola-bola di tangannya, menyadari keputusan sulit pertama yang harus ia buat. Dengan hati-hati, ia menyalurkan energi untuk menstabilkan dunia biru sepenuhnya. Sementara dunia ungu, ia biarkan menyesuaikan diri sendiri meski ada risiko kehancuran. Han Changyu menatapnya dengan tajam. "Ini baru ujian awal, Lian. Ribuan dunia lain menunggumu dan beberapa akan menuntut pengorbanan yang lebih besar. Kau harus siap menghadapi semua konsekuensi." Xi Yanlu menghilang ke kabut, meninggalkan pesan yang sama. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Lian Zeqian menatap bola-bola cahaya di tangannya, wajahnya penuh tekad. Ia tahu kesalahan pertama ini tidak boleh terulang. Lian Zeqian menatap bola-bola cahaya di tangannya. Dunia biru kini damai, tapi dunia ungu masih bergolak. Ia tahu pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Kekuasaan tanpa pemahaman bisa menimbulkan kehancuran. Kini, ia memutuskan untuk mencoba dunia mini lain, bola merah gelap yang memancarkan aura panas dan mengerikan. Saat disentuh, tubuhnya tersedot ke dunia baru. Kali ini, ia berdiri di dataran lava yang luas, sungai magma mengalir deras, dan langit berwarna merah menyala. Suara gemuruh terdengar di kejauhan, dan panas yang menyengat membuat kulitnya bergetar. Dunia ini jelas ekstrim, tidak ada toleransi bagi yang lemah. Dari kejauhan muncul makhluk bersisik raksasa, mata menyala merah. Mereka bukan musuh biasa. Aura mereka memancarkan kemarahan dan energi destruktif. Lian Zeqian menelan ludah. Dunia ini tampaknya menilai niatnya sejak pertama kali ia memasuki tanah lava. Han Changyu muncul di tepi lava, wajahnya tegang. "Dunia ini ekstrim. Setiap gerakanmu akan memicu reaksi fatal. Kau harus belajar bertindak dengan presisi, atau kau akan membakar semuanya." Lian Zeqian menarik napas, mencoba memusatkan energi damai dari tangannya. Namun energi lava itu menolak diatur. Setiap percobaan mengendalikan menimbulkan ledakan panas yang membakar permukaan. Ia menyadari, ini bukan sekadar soal kekuatan, tapi tentang adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Xi Yanlu muncul dari udara panas, langkahnya ringan di antara magma. "Dunia ekstrim mengajarmu batas kemampuanmu. Tidak semua bisa kau kendalikan dengan kekuatan biasa. Kau harus berpikir, bukan hanya bereaksi." Lian Zeqian memusatkan seluruh perhatian, menyesuaikan getaran energinya dengan denyut magma di sekitarnya. Perlahan, sungai lava mengalir stabil, dan makhluk bersisik mulai memperhatikan gerakannya dengan penasaran. Ini pertama kalinya ia merasakan harmoni antara kekuatan dan lingkungan ekstrim. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa muncul di langit, sosok yang menyerupai manusia dengan sayap api. Suaranya bergema, "Lian Zeqian, kau telah bangkit dari tidur panjang. Aku adalah penjaga dunia ini. Jika niatmu tidak murni, ribuan dunia di tanganmu akan binasa." Lian Zeqian menatap bola merah di tangannya, merasakan energi panas mengalir ke seluruh tubuh. Ia mengangguk, menyalurkan niat tulusnya untuk belajar, bukan menghancurkan. Aura makhluk penjaga itu mereda, dan ia menunduk menghormati tekad Lian Zeqian. Feng Qianli muncul dari sisi lain, membawa cairan bercahaya. "Lian Zeqian, dunia ini akan memberimu wawasan tentang kekuatan ekstrim, tapi juga menguji kesabaran dan hati. Tidur panjangmu bukan kebetulan. Dewa tidur abadi menaruhmu di posisi ini karena niatmu bisa memengaruhi multiverse." Gadis kecil dari dunia biru muncul juga, tersenyum, "Lian, setiap dunia ekstrim yang kau selami akan mengajarmu tentang batas kemampuanmu dan pentingnya empati. Jangan lupakan mereka." Lian Zeqian menghela napas panjang. Ia sadar, kekuatan besar bukan hanya soal menguasai, tapi juga menyesuaikan diri, memahami lingkungan, dan menghormati kehidupan di dalamnya. Lian Zeqian masih berdiri di tengah lava yang kini stabil, bola merah berputar lembut di tangannya. Energi panas dari dunia ekstrim tadi masih membekas,
Tapi kini fokusnya bergeser pada rahasia tidur panjangnya. Ia merasa ada koneksi yang semakin nyata antara dirinya dan dewa tidur abadi. Saat ia menutup mata, bola perak yang pernah membawanya ke dunia gelap bergetar. Suara samar terdengar. "Lian Zekian, kau telah bangkit untuk tujuan yang lebih besar." Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di ruang hampa, dikelilingi cahaya perak yang berputar membentuk simbol kuno. Xianlu muncul di hadapannya, wajahnya serius. Ini bukan dunia mini biasa, ini adalah ruang antara dunia yang diciptakan oleh Dewa Tidur Abadi untuk menilai mereka yang bangkit dari tidur panjang. Kau akan diuji bukan hanya oleh dunia, tapi oleh esensi dirimu sendiri. Lian Zekian menelan ludah, sadar bahwa ini adalah momen penting. Ia berdiri tegap, menatap bola-bola di tangannya. "Aku siap," gumamnya pelan. Tiba-tiba, bayangan raksasa muncul di sekelilingnya. Mata mereka bersinar merah dan emas, menembus kedalaman pikirannya. Han Changyu muncul dari salah satu bayangan, tatapannya tajam. "Ini ujianmu, Lian. Kau tidak hanya diuji atas kekuatan fisik, tapi niat, moral, dan pengendalian diri." Gadis kecil dari dunia biru muncul di sampingnya, menepuk tangannya. "Lian, dengarkan hatimu. Jangan biarkan ambisi menguasai dirimu. Dewa Tidur Abadi menilai ketulusanmu." Lian Zekian menarik napas, menutup mata, dan membiarkan energi bola-bola itu menyatu dengan dirinya. Ia merasakan ribuan dunia di tangannya bergetar, seolah memberi respons terhadap emosinya. Getaran itu berubah menjadi cahaya hangat, membentuk jalur energi yang membimbingnya ke inti simbol kuno. Di inti simbol itu, sosok bercahaya muncul. Dewa Tidur Abadi sendiri, wujudnya setengah manusia, setengah cahaya, menatap Lian Zekian dengan mata yang dalam dan menenangkan sekaligus menakutkan. "Lian Zekian, kau terpilih. Tidurmu bukan kebetulan. Ribuan dunia menunggumu, dan tak seorang pun sebelum ini mampu bangkit dengan niat murni sepertimu." Lian Zekian merasakan energi yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia mengerti satu hal, tidur panjangnya adalah bagian dari rencana Dewa Tidur Abadi menunggu seseorang yang cukup bijaksana untuk menjaga ribuan dunia. Xianlu melangkah ke samping, suaranya lembut tapi tegas. "Inilah awal sebenarnya, Lian Zekian. Dunia mini, eksperimen gabungan, dan kekuatan ekstrim hanyalah pelatihan. Sekarang kau harus memahami tanggung jawab yang lebih besar, menjaga keseimbangan multiverse." Dewa Tidur Abadi mengulurkan tangan, dan bola-bola di tangan Lian Zekian mengambang, membentuk pola baru. "Setiap dunia yang kau pegang adalah bagian dari hidupku sendiri. Kau harus belajar tidak hanya menguasai, tapi juga melindungi. Ribuan dunia menunggumu dan beberapa mungkin menentangmu. Hanya dengan ketulusan dan keberanian kau bisa bertahan." Lian Zekian menatap bola-bola cahaya di tangannya yang kini memancarkan kombinasi biru, ungu, merah, dan perak. Energi Dewa Tidur Abadi masih terasa mengalir lembut, tapi dunia mini di tangannya mulai menampakkan reaksi berbeda. Beberapa makhluk mulai memberontak dengan kekerasan. Ia memilih bola hitam pekat, dunia yang sebelumnya ekstrim dan gelap. Saat ia tersedot masuk, ia berdiri di tanah penuh bayangan, di mana makhluk-makhluk dengan mata merah dan taring tajam berkeliaran. Mereka menatapnya dengan permusuhan, seolah merasakan niatnya. Han Changyu muncul dari kabut, wajahnya tegang. "Inilah ujian nyata, Lian Zekian. Kau tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan untuk menundukkan mereka. Mereka menentang karena dunia ini punya kehendak sendiri." Lian Zekian menelan ludah. Ia tahu ini bukan sekadar soal bertarung, tapi soal moral dan pengendalian diri. Ia mencoba menyalurkan energi damai dari bola hitam, namun makhluk-makhluk itu tetap menyerang. Ledakan energi membuat tanah bergetar dan bayangan bergolak semakin liar. Xianlu muncul dari langit gelap, langkahnya ringan tapi penuh kewaspadaan. "Kau harus belajar satu hal, beberapa dunia menolak campur tangan, bahkan dari mereka yang niatnya baik. Kau harus menghadapi konsekuensi jika memaksakan kehendakmu." Gadis kecil dari dunia biru muncul di sisi Lian Zekian, memegang tangannya. "Lian, jangan bertindak terburu-buru. Dengarkan dunia ini, rasakan kehendaknya. Kau bisa menundukkan mereka dengan niat, bukan dengan kekuatan." Lian Zekian menutup mata dan fokus pada bola hitam.
Ia membiarkan energi mengalir tanpa memaksakan dominasi. Perlahan, beberapa makhluk mulai berhenti menyerang, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia merasakan satu kebenaran, dunia yang sulit dikendalikan mengajarkan kesabaran dan empati lebih dari dunia manapun. Namun tidak semua makhluk menenangkan diri. Sebuah naga bayangan raksasa muncul, matanya menatap Lian Zeqian penuh kemarahan. Ledakan energi dari naga itu membuat tanah retak dan bayangan bergolak semakin liar. Lian Zeqian tahu ini ujian pertama moralnya yang nyata. Apakah ia akan menggunakan kekuatan penuh untuk menghancurkan ancaman atau mencari cara damai? Ia menghela napas panjang dan memilih pendekatan kedua. Mengalirkan energi bola hitam secara lembut, ia menciptakan lingkaran cahaya yang meredakan amarah naga. Perlahan, naga itu menunduk dan menghilang ke bayangan, sementara makhluk-makhluk lainnya ikut menenangkan diri. Han Changyu menatapnya dari kejauhan, wajahnya serius tapi penuh penghormatan. Kau berhasil, tapi ingat, dunia yang menolak campur tangan bisa menjadi musuh terberatmu. Kau harus belajar menghadapi mereka tanpa merusak keseimbangan. Shi Yanlu menghilang ke kabut, meninggalkan Lian Zeqian di tengah bayangan yang kini stabil. Gadis kecil tersenyum. Ini pelajaran terbesar sejauh ini. Kekuatan tidak selalu memecahkan masalah. Pengertian, kesabaran, dan hati yang tulus adalah senjata terkuatmu. Lian Zeqian berdiri di tengah dunia bayangan yang kini mulai stabil. Bola hitam di tangannya berputar lembut, tapi getaran energi dari dunia lain mulai memanggilnya. Kali ini, ia merasakan tarikan dari dunia mini berwarna hijau bercahaya, namun berbeda dari sebelumnya. Dunia ini terasa cerdik, seolah memiliki kesadaran sendiri untuk memanipulasi pikirannya. Saat disentuh, tubuhnya tersedot ke dunia hijau itu. Ia berdiri di hutan dengan pohon-pohon berkilau, tapi udara terasa berat, seolah setiap napas menipu pikirannya sendiri. Bayangan-bayangan bergerak mengikuti gerakannya, dan suara-suara samar terdengar seperti bisikan yang mencoba memengaruhi pikirannya. Han Changyu muncul dari kabut hijau, wajahnya tegang. Dunia ini berbahaya. Ia mencoba membingungkanmu, menanam keraguan di hatimu. Kau harus belajar menjaga pikiranmu tetap jernih. Lian Zeqian menelan ludah. Ia merasakan keraguan muncul di pikirannya. Apakah ia benar-benar layak menjaga ribuan dunia? Apakah tidur panjangnya memang kehendak dewa tidur abadi atau sekadar jebakan? Shi Yanlu muncul di atas cabang pohon, menatapnya tajam. Inilah ujian pikiranmu, Lian Zeqian. Dunia mini ini bukan soal kekuatan fisik, tapi ketahanan mental. Jika kau kehilangan fokus, ia bisa mengendalikanmu, bahkan menghancurkan dunia lain yang kau pegang. Gadis kecil dari dunia biru muncul di sampingnya, memegang tangannya. Lian, dengarkan hatimu. Dunia ini ingin mengetes keberanian dan ketulusanmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai pikiranmu. Lian Zeqian menarik napas panjang dan menutup mata. Ia mulai menenangkan pikirannya, memusatkan energi dari bola-bola di tangannya untuk menciptakan medan stabilitas mental. Perlahan, bisikan-bisikan itu mereda dan pohon-pohon berhenti bergerak mengikuti gerakannya. Tiba-tiba, dari tengah hutan hijau, muncul sosok bersayap dengan mata hijau bercahaya. Penjaga dunia ini, Lian Zeqian. Banyak yang mencoba menguasai dunia ini, tapi mereka gagal karena keserakahan dan keraguan. Jika kau ingin menguasainya, kau harus membuktikan keteguhan hatimu. Lian Zeqian mengangguk. Ia menyalurkan energi bola hijau, memfokuskan niat murni untuk belajar dan melindungi, bukan untuk menguasai. Cahaya hijau melingkupi dirinya, menstabilkan dunia hijau itu dan menghentikan manipulasi pikirannya. Han Changyu menatap dari kejauhan, wajahnya campur aduk antara kagum dan khawatir. Kau berhasil melewati ujian pikiran, Lian, tapi dunia mini lain akan semakin sulit. Beberapa akan menantang moral, hati, dan bahkan emosi terdalammu. Shi Yanlu menghilang ke dalam kabut hijau, meninggalkan Lian Zeqian di tengah hutan stabil. Gadis kecil tersenyum. Ini pelajaran penting. Pikiran yang jernih adalah fondasi untuk menguasai ribuan dunia. Jangan biarkan keraguan menguasaimu lagi. Lian Zeqian menatap bola-bola cahaya di tangannya, kini berwarna biru, ungu, merah, perak, hitam, dan hijau. Ribuan dunia menunggu tindakannya dan tekanan tanggung jawab terasa semakin berat. Namun rasa ingin tahunya tak terhentikan.
ia memilih bola berwarna emas bercahaya yang memancarkan aura keagungan sekaligus bahaya. Saat disentuh, tubuhnya tersedot ke dunia baru. Ia berdiri di kota terapung yang dikelilingi langit oranye keemasan. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, tapi makhluk-makhluk di sana bersikap kolektif. Semua bergerak serempak, menolak kehadirannya dengan kekerasan terorganisir. Dunia ini bukan sekadar menantangnya secara fisik, tapi menuntut strategi, kecerdikan, dan pengendalian emosi. Han Changyu muncul di tepi kota. Tatapannya serius. Dunia ini beroperasi sebagai satu kesadaran kolektif. Kau tidak bisa menyerang atau memaksa mereka. Kau harus memahami logika kolektif dan menyesuaikan strategi. Lian Zeqian menelan ludah. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup. Ia harus berpikir cepat, mempelajari pola kolektif, dan mencari celah untuk menenangkan mereka tanpa menimbulkan kehancuran. Xianlu muncul dari langit. Langkahnya ringan, tapi waspada. Inilah ujian terakhir sebelum kau menghadapi rahasia tidur panjangmu. Dunia mini kolektif akan menilai keteguhan, kepemimpinan, dan kebijaksanaanmu. Banyak yang gagal di tahap ini. Gadis kecil dari dunia biru muncul di sisinya, menepuk bahunya. Lian, jangan terburu-buru. Dunia ini akan menguji semua pelajaran yang kau pelajari, moral, pikiran, dan hati. Gunakan semua itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan. Lian Zeqian menarik napas panjang, menutup mata, dan memusatkan semua energi dari bola-bola di tangannya. Ia mencoba berkomunikasi dengan dunia kolektif itu, merasakan kehendak mereka, dan menyalurkan niat tulus untuk memahami, bukan menguasai. Makhluk-makhluk kolektif itu mulai berhenti menyerang, menatapnya dengan rasa penasaran. Cahaya emas memancar dari bola di tangannya, membentuk lingkaran yang menghubungkan seluruh kota terapung. Perlahan, mereka mulai menurunkan ancaman secara serempak. Han Changyu menatapnya dari kejauhan, wajahnya campur aduk antara kagum dan waspada. Kau berhasil menenangkan dunia kolektif. Ini pelajaran terakhir sebelum rahasia tidur panjangmu terbuka. Kau mulai memahami bahwa kekuatan terbesar bukan memaksa, tapi memimpin dengan ketulusan. Xianlu menghilang ke langit oranye, meninggalkan Lian Zeqian di tengah kota yang kini stabil. Gadis kecil tersenyum. Lian, ini ujian terakhir sebelum kau mengetahui asal-usul tidur panjangmu. Ribuan dunia menunggumu dan beberapa akan menantang keputusan terberatmu. Lian Zeqian berdiri di tengah kota kolektif yang kini stabil, bola-bola cahaya berputar di tangannya, biru, ungu, merah, perak, hitam, hijau, dan emas. Semua dunia mini yang ia rawat kini bersatu dalam harmoni yang rapuh. Namun, getaran energi baru muncul. Ini berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih abadi. Tiba-tiba, ia tersedot ke ruang hampa bercahaya perak, simbol kuno yang dulu ia temui kembali berputar di sekitarnya. Sosok dewa. Tidur abadi muncul di hadapannya, wujudnya bercahaya setengah manusia, setengah cahaya abadi, menatap Lian Zeqian dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan rahasia. Lian Zeqian, kau telah melewati semua ujian, dunia ekstrim, kolektif, bayangan, dan manipulatif. Semua itu hanyalah pelatihan. Tidurmu bukan kebetulan. Kau terpilih untuk menjadi penjaga ribuan dunia. Suara dewa tidur abadi bergema. Lian Zeqian menunduk, Aku tidak menyangka ini semua ada alasan besar. Tidur panjangku, dunia mini, semua ujianku. Ia menatap bola-bola di tangannya. Ini semua karena aku harus belajar. Xianlu muncul di sampingnya, langkahnya ringan. Inilah puncak perjalananmu. Kau harus memahami satu hal. Ribuan dunia ini bukan milikmu untuk dikuasai, tapi untuk dijaga. Pilihan yang akan kau buat sekarang menentukan keseimbangan multiverse. Dewa tidur abadi mengulurkan tangan. Bola-bola di tangannya terbang, membentuk lingkaran cahaya yang menghubungkan semua dunia mini. Sekarang, kau bisa menggabungkan, mengatur, dan memimpin ribuan dunia sekaligus. Tapi ingat, kesalahan satu langkah bisa menjadi malapetaka. Ini adalah tanggung jawab terbesar yang pernah ada. Lian Zeqian menatap semua dunia di tangannya, melihat makhluk-makhluk yang pernah memberontak, yang pernah ia selamatkan, dan yang pernah menentangnya. Semua itu kini menjadi bagian dari pengalaman, dari pemahaman, dari hati dan pikirannya sendiri. Gadis kecil dari dunia biru muncul di sampingnya, tersenyum. Lian,
Kau sudah siap, ribuan dunia menunggumu, tapi kau bukan hanya penguasa. Kau adalah penjaga, pelindung, dan penghubung antara semua eksistensi ini. Lian Zeqian menarik napas panjang, menyalurkan energi dari semua bola di tangannya sekaligus. Cahaya bercahaya menyelimuti tubuhnya, mengalir ke ribuan dunia mini. Ia merasakan harmoni, keseimbangan, dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Han Changyu muncul terakhir kali, menatapnya dengan campuran kagum dan hormat. Kau telah melewati ujian yang bahkan para dewa jarang berhasil. Jangan lupakan tanggung jawabmu, Lian Zeqian. Ribuan dunia akan bergantung padamu, dan beberapa akan menentangmu lagi di masa depan. Lian Zeqian menatap Dewa Tidur Abadi, bersujud sedikit sebagai tanda hormat. Aku siap, aku akan menjaga ribuan dunia ini, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk mereka semua yang hidup di dalamnya. Dewa Tidur Abadi tersenyum lembut. Inilah akhirnya, sekaligus awal yang baru. Tidurmu selesai, Lian Zeqian. Ribuan dunia kini berada di tanganmu, dan kau telah menjadi penjaga yang layak. Cerita ini ditutup dengan Lian Zeqian berdiri di tengah cahaya bercahaya dari bola-bola di tangannya. Ribuan dunia mini berputar di sekitarnya, harmonis namun beragam. Ia tersenyum, sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang menguasai, tetapi memahami, melindungi, dan memimpin dengan hati.